Selamat pagi jemaat yang terkasih, menyatu kembali dalam sapaan rohani pada hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu Tuhan, karena hidup baru Engkau anugerahkan. Dan melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami selalu dibimbing, dituntun sekaligus diingatkan bagaimana hidup seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Belajar dari para nabi pada zamannya yang juga menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi umat yang sungguh-sungguh membutuhkan firman-Mu. Ada begitu banyak resiko dan tantangan di dalamnya, tapi bersama dengan Tuhan mereka sanggup untuk melakukannya karena ada kebahagiaan di dalamnya. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami menyerahkan jam sapaan rohani kami pada hari ini ke dalam pimpinan dan penyertaan. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, dari cerita Yeremia pasal 26, tepatnya ayat 16 sampai dengan 24, bagaimana di sana diceritakan ketika seseorang ingin menyampaikan kebenaran tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan, resiko dan hambatan. Pada zaman itu, ketika Yeremia mau menyampaikan apa yang mau Tuhan firmankan, apa yang Tuhan kehendaki bagi umat, ancamannya dia mau dibunuh. Demikian juga dengan Uria, seorang nabi yang akhirnya juga harus dihukum mati. Awalnya berada pada sebuah kesadaran bahwa apa yang disampaikan oleh mereka adalah kebenaran, dan firman Tuhan sendiri menyatakan, berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka, janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Jadi saudaraku yang terkasih, Yeremia, Uria, mereka sebagai nabi, bahkan juga disebut dalam ayat yang ke-18, Mika, orang Moreshet itu, juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan, menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada umat yang membutuhkan pertobatan, yang membutuhkan bimbingan untuk kembali kepada jalan yang benar. Tapi mereka yang seharusnya menerima dan bersyukur masih diingatkan oleh Tuhan, mereka mengeraskan hati. Namun demikian saudara, di antara mereka juga ada yang mengingatkan. Contohnya pada ayat yang ke-16, lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada imam-imam dan nabi-nabi itu, orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Saudaraku yang terkasih, setiap profesi memang ada tantangannya tersendiri. Tapi ketika kita teruji, pada zamannya Yeremia, Mika, Uria juga menyampaikan apa yang mereka harus katakan sebagai seorang nabi bagi umat Tuhan. Tetapi mereka sungguh Tuhan berikan keberanian untuk menyampaikannya. Dan segala resiko mereka hadapi. Jemaat yang terkasih, sangat menyedihkan ketika Uria memang pada akhirnya mati. Tapi Yeremia dan nabi yang lainnya, Mika, juga mempunyai tantangan tersendiri, walaupun bukan kematian yang menjadi bagian mereka. Bagaimana dengan saudara, dengan saya?
kita juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita memberikan yang terbaik. Yang pasti dasarnya adalah kebenaran, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, untuk membawa perubahan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kalau di sana menjadi dasar profesi kita, panggilan hidup kita, maka janganlah pernah takut, karena Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memperlengkapi. Ada harapan atas segalanya, dan apapun itu, pekerjaan untuk Tuhan tidak pernah ada yang sia-sia. Selamat menunaikan tugas panggilan kita masing-masing. Ada kebenaran yang perlu dinyatakan, nama Tuhan dipermuliakan, dan Tuhan juga selalu dalam penyertaan. Tuhan memberkati. Amin.